yang baca Quran sari tilawah laki-laki perempuan. Yang paling cocok itu yang terakhir. Juga laki-laki perempuan. Wirda jangan GR dulu. Wirda itu mantan saya. Tapi nggak tahu entah saya yang putusin dia atau yang putusin saya. Tapi sekarang saya sudah punya idola yang lain, keturunan Nabi loh, Syarifah. Nah, tapi nama kami sama, cuma barisnya beda. Saya Masrul Aidi, istri saya Syarifah Aida. Sampai KUA pun tersalah ketika menuliskan buku nikah. Karena yang orang Indonesia pahami, I untuk perempuan, A untuk laki-laki, saudara, saudari. Nah, maka di buku nikah saya tertulis telah menikah pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan September tahun 2005, seorang perjaka yang bernama Masrul Aida dengan seorang wanita status perawan bernama Syarifah Aidi. Pak Amir kalau nanti KUA-nya diperiksa kembali. Ada kesalahan karena kita diskriminasi antara A dengan yang I. Tapi Wirda jangan khawatir dulu, saya baru punya satu orang istri. Pendaftaran berikutnya masih terbuka dan seleksi akan dilakukan oleh Kabak Kesra Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya muliakan Wali Kota Banda Aceh, Ibu Haji Eliza Saduddin Jamal. Ini yang berbeda dengan daerah lainnya. Biasanya saya hormati Wali Kota berikut dengan Ibu Wali Kota. Nah, maka di sini saya muliakan Wali Kota beserta suami Wali Kota. Yang saya muliakan para alim ulama, guru-guru kita yang senantiasa mengajarkan ilmu dan hikmah. Teristimewa kepada motivator kita yang luar biasa di pagi hari yang berbahagia ini, Saudari Wirda. Tapi saya kritik sedikit karena ada entah saya yang salah, memang itu salah sebenarnya. Itu tertulis Wirda Mansur. Itu Mansur nama ayah atau nama kakek? Memang papanya. Satu paket dua-duanya. Oh, saya pikir seperti Yeni Rahman. Karena Kiai Haji Hashim Asy'ari punya anak laki-laki namanya Wahid, pakai nama ayah Wahid Hashim. Wahid Hashim punya anak laki-laki namanya Abdul Rahman, dipanggil Abdul Rahman Wahid. Abdul Rahman Wahid punya anak perempuan, tapi dia nggak pakai Yeni Rahman, pakai Yeni Wahid. Karena Yeni Rahman udah terlanjur dipakai oleh artis, dan itu tidak sesuai dengan Islam. Nah, maka mudah-mudahan ini sudah benar. Yang saya muliakan motivator kita luar biasa, umurnya masih 16 tahun dan gak lebih tua dari saya sebenarnya baru 17 tahun. Ketika tamat aliyah. Kalau sekarang sih udah 40 tahun. Alhamdulillah, penghormatan saya kepada hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah. Saya tidak menghabiskan waktu untuk penghormatan satu demi satu. Karena orang-orang yang terhormat tidak dihormati pun tetap akan terhormat. Adik-adik, para pelajar, siswa dan siswi yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini kita sangat berbangga bahwa ada seorang gadis muda dan cantik, hafal Quran, udah keliling dunia kemana-mana. Saya juga tadi malam baru dalam perjalanan yang jauh sekali, mendarat tadi subuh. Ketika di dalam mimpi saya sampai ke Amerika. Saya merasa menyesal kenapa pesawatnya take off, landing terlalu cepat. Seharusnya ada perjalanan lanjutan ke Spanyol, ke Madrid, ada di Barcelona. Tapi tiba-tiba ketika bangun tidur dicek dalam keadaan bercelana.
hal yang luar biasa sekali ketika seorang dalam usia 16 tahun sudah menjadi duta. Tapi ada satu saingan yang luar biasa, sejak dari kecil sudah menjadi duta. Itu duta Sheila On 7. Dari kecil memang sudah terlahir sebagai duta. Tetapi duta ketika dilantik secara resmi atas kapasitas pribadi, itu prestasi yang luar biasa sekali. Maka saya merasa cemburu kenapa seorang seusia Wirda dengan kecantikannya, dengan gairah mudanya bisa menghafal Al-Quran 30 juz, sedangkan kita di Aceh rata-rata hanya hafal Quran juz yang ke-30. Itu pun masih syukur-syukur. Maka menjadi tantangan bagi kita, dan saya mempunyai harapan yang sangat besar sekali, sekalipun wali kota Banda Aceh yang sekarang hanya akan menjabat sampai bulan 7 ya. Tapi yakinlah, yang 7 itu angka keramat. Yang 7 itu angka keramat. Karena Allah menciptakan setiap benda di dunia ini dalam jumlah banyak, selalu disebut angka 7. Allah ciptakan 7 lapis langit, bumi juga 7. Cuma neraka yang 7, tapi surganya 8. Jangan khawatir, neraka yang 7 tersebut sudah dipersiapkan oleh Allah untuk setiap lintas generasi. Yang saya merasa aneh sekali ketika para ulama katakan neraka lapis yang ke-6 itu adalah tempatnya Namrud, Firaun, Haman, Qarun, dan Abu Lahab CS. Kalau neraka yang ke-6 itu dihuni oleh dedengkot-dedengkotnya, maka pertanyaan yang paling mendasar adalah yang ke-7 itu tempatnya siapa? Ternyata dijawab oleh Allah di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada lantai yang paling bawah dari kerak neraka. Ternyata orang-orang yang munafik itu lebih parah nasibnya daripada Namrud, Firaun, Qarun, dan Abu Lahab CS. Mereka menjadi penguasa neraka. Maka dalam kapasitas kita sekarang di Indonesia sedang ribut-ribut di DKI Jakarta pemilihan ulang tahap 2, kita di Banda Aceh sudah selesai. Maka yang saya ingin tegaskan, yang di Jakarta orang Islam yang pakai baju kotak-kotak itu penghuni lantai 7. Yang di Jakarta yang pakai baju kotak-kotak di lantai 7. Maka kalau mereka ingin turun ke lantai 6, silakan lepaskan baju kotak-kotak, jelaskan mau pakai palang salib, mau pakai apa saja terserah, yang jangan pakai Islam, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Kafir jelas tempat, munafik tempatnya yang paling deras dan dahsyat sekali. Mudzabdzabina baina dzalika la ilaha ulai wa la ilaha ulai. Mereka merangkak-rangkak di antara kelompok ini dan di antara kelompok ini. Maka mohon maaf Bu Wali, kemarin waktu pilkada saya berada baina haulai wa haulai. Saya tidak kepada nomor 1 dan saya tidak kepada nomor 2. Saya di tengah-tengah. Makanya yang di tengah-tengah terjepit. Saya tidak mungkin dipromosi jadi kepala dinas oleh wali kota sekarang dan wali kota yang akan datang. Tapi saya merasa bangga ketika seorang seperti Wirda mempromosikan sebuah hal, bahwa dia punya cita-cita sejak SD bukan ingin menjadi ranking 1, 2, dan 3 di perguruan tinggi, di SMA, di SMP, tetapi cita-cita yang terbesar sebagaimana Rasulullah katakan adalah khairukum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia. Saya bangga ketika prinsipnya tersebut ditegaskan. Saya tidak akan meminta-minta, karena itu yang diajarkan oleh Allah. Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau mau minta tolong kepada Allah. Kalau mau meminta sesuatu, memintalah kepada Allah. Jangan pernah meminta-minta. Maka saya ingatkan, saya pernah suatu hari, bukan hanya Wirda naik turun pesawat, saya juga pernah naik turun pesawat. Cuma kelasnya beda. Suatu hari saya sampai di Bandara Sultan Iskandar Muda karena ada tiket gratis. Ketemu dengan Sekda Banda Aceh yang sebelumnya, Ampun Din. Beliau sedang terlibat diskusi hangat sesama politisi dan birokrasi dengan Ustadz Raihan Iskandar LC.
Begitu saya datang, saya disambut hangat, sebagaimana Ustaz Yusuf Mansur disambut hangat oleh Raja Salman. Cuma ini Salman versi Aceh, sesuai dengan level dan kelasnya. Langsung saya disambut hangat dan beliau katakan, "Aduh Ustaz, saya punya program dengan Ibu Wakil." Waktu itu beliau masih wakil wali kota. Maka bagi yang sedang wakil ingin jadi wali kota, berdoalah agar wali kota yang sedang menjabat meninggal dunia. Saya sudah sepakat dengan Ibu Wakil untuk memberikan beasiswa Ustadz kuliah S2 dan S3 lagi. Bingung saya, ditawarkan mau dapat beasiswa S2 dan S3 ketika banyak orang di luar sana sedang ikut tes seleksi beasiswa. Saya malah ditawarkan. Apa kebingungan saya? Bagaimana menerima beasiswa S2 kalau S1 belum selesai? Itu kebingungan saya. Maka untuk menutupi kelemahan saya bilang kepada Pak Sekda pada waktu, "Pak, mohon maaf, saya sudah sekolah, saya sudah mondok di pesantren, saya sudah kuliah, dan sekarang saya pulang. Kalau ada yang pada diri saya bermanfaat, Bapak manfaatkan. Tapi kalau harus disyaratkan S2, S3, saya minta maaf." Bergengsi sedikit menolaknya. Punya kelas. Nah, tapi saya juga punya kemiripan dengan Wirda. Kami nggak pernah di pesantren lebih lama dari seminggu. Saya mondok 2 tahun, tapi setiap 1 minggu sekali pulang kampung. Jadi nggak pernah ada yang 1 tahun 1 bulan berada di pesantren. Saya dulu mondoknya di pesantren di Lamno. Ketika kawan-kawan berbelanja dari pesantren ke pasar Lamno, saya belanja dari pesantren ke pasar Aceh. Baliknya 3 hari kemudian. Tahun 96 saya masuk, 98 saya keluar, nama saya tercatat 2 tahun di pesantren, tapi tidak pernah berada tetap 1 minggu di pesantren. Kawan-kawan saya yang lain dari Banda Aceh diantar ke Lamno, diantar ke Labuan Haji 1 tahun, 2 tahun, ada yang 5 tahun ketika alim baru pulang. Saya diantar ke Lamno seminggu pulang, kemudian minta mutasi ke tempat orang tua kita, Abu Jod Zamzami di Lamatu. Ternyata pulang pergi pagi dan sore. Itu seperti ritual ibu-ibu yang ingin memelihara kesehatan agar tetap awet muda. Dulu ritualnya pagi-pagi bertasbih dan petang-petang bertasbih. Yusabbihuna bihamdi rabbihim bukratan wa 'ashiyyah. Tapi sekarang ritual tasbih diganti, pagi-pagi pakai krim siang, sore-sore pakai krim malam. Makanya ibu-ibu awet muda. Dan saya karena tahu untuk awet muda itu harus pakai yang krim-krim, sampai baju saya pun saya beli yang krim. Makanya saya awet muda sampai sekarang. Belum meninggal saja. Sampai di Lamatu pulangnya pagi dan petang. Oleh orang tua saya berpikir bahwa saya harus dikirim ke tempat yang jauh sekali. Alhamdulillah ikut seleksi tes beasiswa ke Arab Saudi yang saya targetkan. 3 kali tes, 3 kali nggak lolos. Saking gobloknya. Terbuka peluang untuk tes ke Mesir. Orang tua saya persiapkan saya dengan baik sekali. Mulai menghafal Al-Quran. Karena syarat ke Mesir harus hafal Al-Quran minimal juz ke-30. Lebih gampang. Dan juz yang pertama, pembukaan dan penutupan. Ketika akan ikut tes, saya dengan 2 orang kawan yang lain, kami bertiga, bujang lapuk, berlomba-lomba untuk menghafal Al-Quran. Sampai hari seleksi itu dibuka di LDC, Language Development Center di IAIN Ar-Raniri, yang sekarang jadi UIN. Kami masih pegang Al-Qurannya, mushafnya untuk mengulang-ulang hafalan. Ketika lawan-lawan tanding yang lain itu sudah bawa sertifikat hafal Quran 30 juz. Bayangkan angkernya. Itu persis kayak Christian akan melawan Mike Tyson. Kita masih sedang coba-coba hafal Al-Quran ketika orang lain bawa sertifikat hafal Quran 30 juz. Tetapi semangat pantang kendur. Jangankan kalah, kendur pun tidak boleh. Saya kejar target, pokoknya saya akan ikut ujian. Apa yang terjadi? Allah tidak pernah akan pupuskan harapan orang dengan cita-cita yang kuat dan tinggi sekali. Apa motivasi terkuat saya? Lingkungan. Ketika saya sejak tamat aliyah 95, 96 saya ikut tes ke Arab Saudi. Kemudian dipromosikan oleh orang tua saya bahwa saya akan kuliah ke Arab Saudi. Hampir setiap hari saya bertemu dengan tetangga bertanya, kapan ke Arab? Sama kayak di iklan yang bertanya ke Ringo Agus Rahman, kapan kawin? Bingung saya mau jawab kapan.
Akhirnya motivasi dari pertanyaan ini harus terjawab. Maka begitu saya akan berangkat, ada motivasi bahwa saya harus menghafal Al-Quran. Akhirnya doa-doa tersebut sebagaimana tadi disampaikan oleh Wirda, bahwa kita harus sering mengucapkan sesuatu harapan agar menjadi sebuah doa. Setiap kebaikan yang kita ucapkan diamini oleh 40 orang manusia, akan ada malaikat yang Allah wakilkan untuk mengamini doa tersebut. Maka selalu sampaikan harapan-harapan yang indah di dalam setiap ucapan kita. Maka saya ingatkan ibu-ibu, ada 3 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, doa Nabi untuk umatnya. Yang kedua, doa orang tua untuk anak-anaknya. Dan yang ketiga, doa orang-orang yang teraniaya. Nabi sudah selesai semuanya, kecuali ada tahun 2011 kemarin kami kejar-kejaran dengan wali kota. Ada nabi-nabi palsu yang bergentayangan di Banda Aceh. Ada nabi palsu, dan saya mendapatkan kehormatan dari keberadaan tersebut. Sempat berdebat dengan seorang nabi. Jarang-jarang ada ustadz yang punya kesempatan berdebat dengan nabi. Nah, tapi alhamdulillah saya sempat berdebat dengan nabi, dan ternyata saya bisa mengalahkan nabi tersebut. Dan yang lebih terhormatnya, sang nabi memanggil saya ustadz. Jarang-jarang ada seorang ustadz dipanggil ustadz oleh nabi. Itu kebanggaan saya. Cuma tidak sempat saya laporkan ke Jaya Suprana untuk dapat musim rekor Indonesia. Ganteng-ganteng begini ustadz. Apa yang terjadi? Ketika seorang ibu mendoakan kebaikan, ketika seorang ayah mendoakan kebaikan kepada anaknya, itu adalah doa yang mustajabah. Tapi ironinya, banyak para ibu dan ayah yang tidak terasah untuk bertutur dan berbicara. Akhirnya yang terucap adalah doa-doa yang buruk. Begitu anaknya bertingkah oleh sebab rasa ingin tahu, tiba-tiba langsung ibu-ibunya marah, ngedumel dengan bahasa yang luar biasa sekali. Anak celaka, anak Fir'aun katanya. Kalau anak Fir'aun itu pertanda suami dari ibu tersebut adalah Fir'aun. Maka ada yang hal ironi dalam masyarakat kita ketika anak-anak kecil tidak diberikan kesempatan dan peluang. Tadi saya duduk di samping Kepala Baitul Mal Kota Banda Aceh. Beliau nggak bisa macam-macam dengan saya karena saya wakil Dewan Pengawas Baitul Mal. Apa kata beliau? Ustadz, kita sedang buat paket program beasiswa tahfidz Quran ke Malaysia dan ke Thailand untuk 30 orang anak-anak di Kota Banda Aceh. Sudah lama dibuka, baru 15 orang peminat. Ada banyak peminat, tapi dari Aceh besar. Makanya saya walaupun Kota Banda Aceh, KTP-nya tinggal di Aceh besar. Karena di Aceh besar banyak orang yang berminat hafal Quran. Bayangkan, ada peluang ke Thailand, ada peluang ke Malaysia gratis hanya dengan semangat untuk belajar Quran. Tidak disyaratkan hafal Quran seperti adik Wirda, tapi hanya ada keinginan untuk menghafal Quran. Silahkan berangkat, ada tes dan seleksi. Apa yang mengkhawatirkan saya? Minat itu berkurang disebabkan ada sebuah stigma dalam masyarakat. Kalau belum tua, belum boleh bicara. Padahal kita melihat bagaimana anak kecil bicara, orang tua pun terdiam. Di tempat kita, anak kecil yang sudah hafal Quran tidak diberikan peluang untuk menjadi imam di masjid. Kenapa tidak ada adik kita yang sudah hafal Quran 30 juz? Kalau bukan pada sholat fardu 5 waktu barangkali khawatir enggak sah, minimal pada sholat tarawih itu diajak untuk menjadi imam. Kalaulah anak kecil yang hafal Quran ini diajak untuk menjadi imam sholat di masjid, saya sangat yakin, bahkan hakul yakin, orang-orang tuanya yang tidak pernah mengenal ada berapa lapis tangga masjid akan bangga datang ke masjid. Kenapa? Karena imamnya anu ke, katanya. Karena imamnya anu ke. Timbul rasa bangga orang tua ketika anaknya jadi imam. Ketika seorang orang tua yang tidak pernah sholat hadir ke masjid karena anaknya jadi imam, yakinlah orang-orang tua yang lain akan berbangga-bangga, termotivasi supaya anak-anaknya pun menjadi imam seperti anak yang sama. Makanya tadi di ruang dengan Ibu Eliza, beliau sudah berencana bahwa tahun ini kita akan undang imam dari Arab lagi untuk menjadi imam tarawih di Masjid Baitul Makmur. Saya sarankan mungkin kita harus undang juga di Wirda untuk menjadi imam di Masjid Baitul Makmur. Bacaannya itu merdu sekali, tapi untuk ibu-ibu saja. Yang bapak-bapak boleh ikut tapi harus pakai mukena, nyaman, senang membaca mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Makanya saya teringat ketika Idul